Pejabat masuk yayasan, Jimli Asidik buka suara soal kasus SMA Siger Bandar Lampung. Pemerintah daerah itu resmi, pemerintah kota. Pak. Pemerintah Kota. daerah, wali kotanya. Wali kotanya mendirikan yayasan. Yayasannya ini didirikan dan dibina oleh saudari kembarnya. Nah itu boleh nggak sih Prof Pemkot mendirikan yayasan itu? Enggak. Yayasan dan undang-undang Pemda itu aparat bupati, gubernur itu nggak boleh jadi pengurus, tidak boleh juga jadi pengawas, tidak boleh juga jadi pembina. Karena di yayasan itu ada 3 organ, pembina, pengurus, pengawas. Nah, pejabat pun nggak boleh masuk di sini. Kenapa? Supaya tidak konflik kepentingan, nanti menggunakan APBN untuk yayasan, nggak boleh. Bayangkan sebuah sekolah swasta berdiri tapi menggunakan aset pemerintah. Bayangkan yayasan pendidikan dikelola oleh orang-orang yang masih menjabat sebagai pejabat pemerintah. Dan bayangkan lagi, izin itu justru diberikan oleh wali kota sendiri. Pertanyaannya sederhana, apakah ini hanya kebetulan atau justru konflik kepentingan yang terang-terangan? Kasus SMA Siger di kota Bandar Lampung kini mulai memunculkan banyak pertanyaan serius. Dan kali ini, seorang tokoh hukum tata negara ikutan angkat suara, Jimli Asidik. Kontroversi ini berawal dari berdirinya SMA swasta Siger yang dikelola oleh Yayasan Siger Prakarsa Bunda. Namun yang menjadi sorotan bukan hanya sekolahnya, melainkan siapa yang berada di balik yayasan tersebut. Nama pertama adalah Eva Dwiana. Ia disebut memberikan izin kepada saudari kembarnya Eka Afriana yang saat itu menjabat asisten Setda sekaligus Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung untuk menjadi pendiri sekaligus pembina yayasan. Tidak berhenti di situ. Dalam struktur yayasan SMA Siger juga terdapat nama Satria Utama yang menjabat PLT Kasubag Aset dan Keuangan Disdikbud Kota Bandar Lampung. Ia bahkan menjadi bendahara yayasan. Artinya, pejabat pemerintah aktif ikut mengelola yayasan swasta. Disinilah polemik mulai muncul. Pakar hukum tata negara Jimli Asidik memberikan penjelasan yang cukup tegas. Menurutnya, dalam aturan undang-undang yayasan dan pemerintah daerah, pejabat pemerintah tidak boleh menjadi bagian dari organ yayasan. Karena dalam yayasan terdapat 3 struktur utama, pembina, pengurus, dan pengawas. Dan menurut Jimli, pejabat negara tidak boleh masuk dalam struktur itu. Alasannya sederhana tapi sangat serius, konflik kepentingan. Jika pejabat berada dalam yayasan, maka sangat mungkin terjadi penggunaan anggaran negara untuk kepentingan yayasan privat. Dengan kata lain, uang publik bisa bercampur dengan kepentingan pribadi. Kekhawatiran itu ternyata tidak berhenti pada teori. Pada Januari 2026, Ketua Yayasan Siger Prakarsa Bunda, Dr. Haidar Mansyah mengakui sebuah fakta mengejutkan. Setelah viral bocoran dari internal Pemkot Bandar Lampung, muncul informasi adanya aliran dana APBD ratusan juta rupiah untuk penyelenggaraan SMA Siger. Artinya, sekolah swasta ini diduga ikut menikmati anggaran daerah. Padahal secara hukum, yayasan adalah badan hukum privat. Lebih menarik lagi, SMA Siger disebut tidak memiliki aset sendiri. Tanah, bangunan, bahkan sarana prasarana yang digunakan berasal dari aset milik pemerintah daerah. Aset itu berada di bawah penguasaan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, BKAD Kota Bandar Lampung. Dengan kata lain, sekolah swasta ini beroperasi menggunakan fasilitas milik negara. Disinilah dugaan konflik kepentingan semakin kuat, karena pejabat yang memiliki kewenangan atas pendidikan dan aset daerah justru berada di dalam yayasan itu sendiri. Pertanyaannya kemudian menjadi semakin tajam. Apakah penggunaan aset daerah ini murni kebijakan pendidikan atau justru dipermudah oleh posisi pejabat yang ada di dalam yayasan? Peran Eva Dwiana, Eka Afriana, dan pejabat lainnya kini menjadi sorotan publik. Karena jika benar ada konflik kepentingan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya aturan hukum, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Kasus SMA Siger kini tidak lagi sekadar polemik pendidikan. Ia sudah masuk wilayah yang lebih serius, etika kekuasaan, konflik kepentingan, dan penggunaan uang negara. Dan satu pertanyaan yang masih menggantung sampai hari ini, jika undang-undang melarang pejabat mengelola yayasan, mengapa ini bisa terjadi di Bandar Lampung? Apakah ini hanya kelalaian atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Publik tentu menunggu jawaban yang jelas.